Dokter, bagaimana kondisi adikku? Kondisinya sementara terkendali, tapi sel kanker saat ini sudah menyebar ke seluruh tubuh. Saran saya adalah untuk menghentikan pengobatan. Penyakit Monasi sudah tidak dapat disembuhkan. Melanjutkan pengobatan hanya akan sia-sia menambah penderitaan Monasi. Anda sebaiknya tetap pamit dengan baik padanya. Kakak. Xiaoyan, kamu sudah bangun. Apakah ada bagian yang terasa tidak nyaman? Aku merasa seperti aku. Bermimpi sangat panjang. Dalam mimpi itu, aku kembali ke keluarga Han. Kembali ke sana. Rumah yang dingin. Menghadapi Han Yufan sendirian. Kata-kata dingin dan kasar. Aku sangat ketakutan. Xiaoyan, jangan takut. Kamu sudah meninggalkan keluarga Han. Meninggalkan Han Yufan. Benar. Aku sudah meninggalkan keluarga Han. Kakak, bisakah kamu berjanji padaku sesuatu? Katakan padaku. Setelah aku mati, aku tidak ingin dimakamkan bersama keluarga Han. Aku ingin berada di samping orang tuaku. Dengan begitu, saat aku turun, aku bisa melihat mereka. Tidak. Xiaoyan tidak akan mati. Ayo kita pergi ke ibu kota. Ayo kita cari Han Yufan. Biarkan dia membawamu ke luar negeri berobat, kan? Tidak, aku tidak mau. Aku bahkan tidak ingin melihatnya setelah aku mati. Gimana aku bisa minta dia selamatkan aku? Tapi, kakak, aku mohon padamu. Kau akan berjanji padaku, kan? Baiklah. Kakak berjanji padamu. Kakak berjanji padamu. Dengan begitu aku akan lega. Kakak, aku ingin pulang. Aku merindukan ibu dan ayahku. Baiklah. Kakak akan membawamu pulang. Kakak akan membawamu pulang sekarang juga. Xiaoyan. 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 Nonasi, saya sangat menyesal. Siang. Anda menderita kanker lambung stadium lanjut. Tidak banyak waktu tersisa. Halo, ada apa? Kapan kamu pulang kerja? Ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Aku sangat sibuk. Ada apa? Tangani sendiri. Han Yufan. Aku akan mati. Semua orang iri padaku karena memiliki suami yang sempurna. Tapi setelah 5 tahun menikah, semua urusan besar dan kecil di rumah, aku menanganinya sendiri. Dia tidak pernah peduli apa yang aku alami. Dia juga tidak pernah peduli bagaimana perasaanku. Ketika aku sakit, aku harus pergi ke rumah sakit sendiri. Ketika aku marah, aku harus menghibur diriku sendiri. Seolah-olah semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Jika aku harus melakukan semuanya sendiri, maka keberadaannya tidak ada artinya. Han Yufan. Xian. Aku kembali. Apa yang ingin kau katakan?
Han Yufan, mari kita bercerai. Apa katamu? Aku sudah menyiapkan surat perjanjian cerai. Tinggal tanda tangan saja. Kita jalan masing-masing. Xian, kau sudah terbiasa hidup enak. Dan sekarang kau mulai membuat masalah bukan? Kau mengancam cerai sekarang. Kau benar-benar tidak masuk akal. Aku tidak membuat masalah. Aku sudah tanda tangan surat cerai. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa lihat. Apa yang harus kulakukan? Cincin kawin sudah kutinggalkan di sini. Perjalananku malam ini akan meninggalkan ibu kota. Jaga diri baik-baik. Apa yang harus kulakukan? Tuan muda, Paman Chang kepala pelayan keluarga Han. Nyonya akan pergi. Tidak akan mencoba menahannya. Tidak perlu. Aku yakin dalam 3 detik, dia akan patuh kembali dengan sendirinya. 3, 2, 1. Tuan muda, Nyonya sepertinya belum kembali. Dia tidak benar-benar akan pergi kan? Biarkan dia pergi. Aku menolak untuk percaya. Dia rela melepaskan Nyonya muda keluarga Han, kan resusitasi. Ketua Han tak akan beri uang itu pada Nyonya. Bagaimana jika dia sangat membutuhkannya? Selama bertahun-tahun, secara keseluruhan, aku sudah memberinya cukup banyak hadiah. Jika dia hanya menjual 2 di antaranya, cukup untuk atasi masalah mendesaknya. Kenapa belum dijual menurutmu? Masih meminta uang padaku. Karena dia serakah tak terpuaskan. Selalu tidak puas. Sejauh yang saya tahu, semua hadiah yang Anda berikan kepada Nyonya dan kartu-kartu ban, ketika Nyonya pergi, dia tidak mengambil satu pun. Apa katamu? Semua hadiah yang Anda berikan kepada Nyonya ada. Semuanya di ruang ganti Nyonya. Jika Anda tidak percaya saya, pergi lihatlah. Bukankah Xian paling mencintai uang? Mengapa label hadiah ini masih terpasang? Bahkan belum dibuka. Mungkinkah aku benar-benar salah paham padanya? Ketua Han, Nyonya pergi dengan sangat tegah. Saya khawatir dia bertekad untuk menceraikan Anda. Itu tidak mungkin. Ini pasti taktiknya untuk bermain tarik ulur. Aku tidak akan pernah termakan itu. Xian, kenapa aku mimpi wanita ini meninggal? Ketua Han, apakah ada yang salah? Apakah Xian menelepon? Tidak. Presiden Han, Anda tidak tidur semalaman, tidak bisa tidur. Sudah waktunya pergi bekerja bukan? Tuan muda Song Ye sedang menunggu Anda di perusahaan. Sepertinya dia memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan Anda. Dimengerti.
Yufan, mulai sekarang kita adalah suami istri. Setiap hari mulai sekarang, aku akan bersamamu. Oleh karena itu, pakaian kita harus disimpan bersama. Pembohon. Yufan, ini cangkir air yang kubeli hari ini. Apakah terlihat bagus? Mulai sekarang, semua barang-barang kita harus berpasangan. Apa yang kamu inginkan dariku? Anda akhirnya kembali. Malam ini, Jiaolin mengadakan sebuah pertemuan. Dia mengundang teman-teman lama sekelas untuk bertemu di Villa Gunung Bishui. Dia secara khusus meminta Anda untuk hadir. Aku tidak akan pergi. Mengapa? Dulu Anda dan dia saling mencintai dengan gila. Jika bukan, karena tiba-tiba mengetahui tentang pertunangan Anda dengan Xian, Anda dan Huang Jiaolin sekarang, mungkin anak-anaknya sudah cukup besar untuk ambil kecap. Selain itu, saya dengar, Huang Jiaolin selama ini telah menjaga kesuciannya untukmu. Apakah kamu tidak terharu sama sekali? Aku masih harus menunggu Xian kembali. Jangan-jangan kamu sudah jatuh cinta pada Xian. Tidak mungkin. The film was translated and narrated by M Media. Aku tidak akan pernah bisa menyukai wanita itu. Orang lain mencintai tapi tak sadar. Jangan-jangan kamu sudah jatuh cinta pada Xian. Xian, jika kamu punya nyali maka jangan pernah kembali. Tuan muda, kamu akhirnya kembali. Saat membersihkan kamar nyonya, kami menemukan ini. Apa ini? Nyonya, ponsel lama. Ada beberapa video di dalamnya. Saya harap Anda bisa melihatnya. Trik baru apa Xian pakai sekarang? 2019, 20 Mei. Yufan, kita sudah menikah. Aku sangat bahagia. 2020, hari pertama tahun baru Imlek. Yufan, kamu sudah bisnis selama setengah tahun. Aku sangat merindukanmu. Namun, setiap hari, aku akan menunggumu di sini. Musim gugur tahun 2021. Yufan, jarang sekali kamu ada di rumah. Aku melewati ruang kerjamu dan melihatmu bekerja. Pada saat itu, aku merasa kamu lebih tampan daripada pemandangan musim gugur di luar jendela. Musim dingin tahun 2024. Yufan, kudengar kamu sudah menemukan cinta. Haruskah aku melepaskannya? Apa ini? Apakah ini trik barunya untuk bermain tarik ulur? Tuan muda, jika Anda tidak mengerti, silakan pergi ke kamar nyonya dan lihatlah. Pukul 5 pagi. Yufan sedang bekerja. Aku harus bangun dan membuatkannya sarapan. Yufan suka sup ayam hitam. Jangan terlalu banyak menambahkan garam. Yufan alergi mangga. Aku sudah memutuskan. Mulai sekarang, aku juga tidak akan makan mangga. Yufan punya masalah lambung. Mulai sekarang, aku akan merawatnya dengan baik. Hari ke-18 bulan 12 Imlek. Yufan akan melakukan perjalanan bisnis. Aku tidak boleh lupa. Hari pertama tahun baru Imlek. Hari ke-15 bulan pertama Imlek, Festival Kiksi. Tuan muda, juga setelah nyonya pergi, saat membersihkan kamar nyonya, kami menemukan catatan-catatan ini. Di dalamnya tertulis segala macam kejadian besar dan kecil tentang Anda. Hanya yang benar-benar cinta pada Anda akan memperlakukan Anda dengan pengabdian seperti itu. Tuan muda, jika Anda benar-benar kehilangan nyonya, Anda akan menyesalinya.
Aku tidak akan pernah menyesalinya. Tidak akan pernah. Tuan muda. Mulai hari ini dan seterusnya. Tidak ada seorang pun diizinkan menyebut di depanku nama Xian. Anggap saja dia sudah mati. Xian keluar. Han Tua. Siapa ini? Tua. Apakah Anda juga di sini untuk menghadiri pemakaman Nona Xian? Pemakaman. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Han Tua. Han Tua, apakah Anda baik-baik saja? Jika benar-benar kehilangan istri, Anda pasti akan The menyesalinya. film was Aku translated tidak akan pernah and menyesalinya. narrated by M. Media. Tidak akan pernah. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk menyebut Xian di depanku. Anggap saja dia sudah mati. Han Tua jangan gelisah dulu. Xian diberkahi nasib baik dan umur panjang. Tidak ada yang terjadi padanya. Ya, kamu benar. Xian tidak akan mati. Dia hanya ingin menggunakan metode yang ekstrem dan berlebihan untuk membuatku menyesal. Suruh Xian keluar. Kalau tidak, aku akan menghancurkan tempat ini. Jauhkan tangan kotormu. Jangan sentuh adikku. Kamu adalah kakak Xian. Sitin. Lama tidak bertemu. Di mana Xian? Di mana dia? Aku ingin menemuinya. Hak apa yang kamu miliki untuk menemuinya? Aku suaminya. Suami Xiaoyan? Bukankah dia sudah lama meninggal? Kau. Xiaoyan disiksa oleh keluargamu. Dipaksa teman minum 2 botol baijiu. Didiagnosis kanker lambung. Saat dia takut dan lemah. Bagaimana bisa aku tidak tahu bahwa Xiaoyan masih punya suami? Kanker perut. Kau membohongiku. Kesehatan Xiao yang selalu baik-baik saja. Bagaimana mungkin dia terkena kanker perut? Xiaoyan, apakah kamu dengar itu? Ini adalah suami yang kamu cintai bertahun-tahun. Dia bahkan tidak tahu kamu menderita kanker. Cukup. Xian, keluar sekarang. Kau pasti membalas dendam padaku. Bukan begitu. Kau bersusah payah untuk menjebakku datang ke sini. Hanya untuk melihatku. Menyesalkan. Sekarang setelah aku membongkar kebohonganmu, kenapa kau tidak segera keluar? Han Tua, jangan seperti ini. Xian, mungkin itu benar. Tidak mungkin. Xian hanya sedang merajuk padaku. Bagaimana mungkin dia tega mati? Han Yufen, apa yang kamu lakukan? Kau ingin aku percaya Xian sudah mati? Sama sekali tidak mungkin. Aku ingin membuka peti mati dan memeriksa jenazahnya. Adikku sudah meninggal. Kau bahkan tak biarkan adikku tenang. Kau akan menghadapi pembalasan ilahi. Tidak. Jangan. Sudah kuduga. Tidak ada siapa-siapa di dalam peti mati. Semua ini hari ini adalah jebakan yang kau pasang untukku. Xian sama sekali tidak mati. Xian, aku tidak punya waktu untuk omong kosongmu sekarang. Aku hitung sampai 3 untuk terakhir kalinya. Keluar sekarang juga. Kalau tidak, kita tidak akan pernah bertemu lagi. 3, 2, 1. Donasi. Sesuai instruksi Anda, kakak Anda sudah dikremasi. Ini adalah abu kakak Anda. Terimalah belasungkawa kami. Han Yufen, bukankah kau ingin melihat Xiaoyan untuk terakhir kalinya? Sekarang, kau sudah melihatnya. Tidak mungkin. Kau masih membohongiku. Aku lebih berharap darimu agar Xiaoyan masih hidup. Aku bahkan berharap mati menggantikannya. Tapi, Xiaoyan sudah meninggal. Bahkan bajingan sepertimu masih hidup. Tapi adikku sudah meninggal. Tidak mungkin. Kau pikir kau bisa menipuku dengan guci pecah? Xian sudah mati. Sama sekali tidak mungkin. Aku ingin melihat Xian. Biarkan Xian keluar. Biarkan Xian keluar. Han Yufen, Xiaoyan memberimu kesempatan. Kau tidak memanfaatkannya. Apa? Pada hari Xiaoyan didiagnosis dengan kanker lambung stadium akhir. Dia dengan putus asa ingin meneleponmu. Tapi kau bilang, kau sibuk di perusahaan. Tapi kau tentu tidak bisa membayangkan. Saat itu, Xiaoyan berada di rumah sakit. Dia menyaksikan tanpa pada saat kau menggendong cinta pertamamu yang sedang drop lalu pergi. Han Yufen, meninggalkan istrimu sendiri
Untuk merawat mantan kekasih yang sudah kau kenal bertahun-tahun. Apa kau ini manusia? Halo, Han Yufan, apa yang kau lakukan? di perusahaan. Sangat sibuk. Luang Jiaolin sosok yang diidamkan Han Yufan. Jika ada sesuatu, selesaikan sendiri. The film was translated and narrated by M Media. Keinginan terbesar Xiaoyan sebelum kematiannya adalah memutuskan hubungan denganmu. Perjanjian perceraian. Cepat tanda tangani perjanjian perceraian. Dan pergilah cari cinta pertamamu. Han Yufan, tanda tangani itu. Biarkan Xiaoyan pergi dengan tenang ke alam baka. Xian, aku tidak percaya kau mati. Perjanjian cerai ini akan kutandatangani. Apa yang kau inginkan? Datang temui aku sendiri. Selidiki untukku. Aku ingin tahu keberadaan Xian. Jika dia mati, aku ingin melihat jenazahnya. Ya. Tapi Presiden Han, kami sebelumnya belum menemukan jejak Nyonya. Mungkin Nyonya benar-benar. Jika dia tidak bisa ditemukan di Jiangnan, maka cari di tempat lain. Huaxia begitu luas. Aku menolak percaya. Tidak ada kabar darinya sama sekali. Ya. Tuan Muda Song, Presiden Han sebelumnya, bukankah dia selalu tidak menyukai Nyonya? Mengapa? Setelah kematian Nyonya, dia berubah begitu banyak. Reaksi ini dianggap ringan. Rasa sakit kehilangan orang yang dicintai seringkali disadari terlambat. Ketika Presiden Han perlahan sadar, saya takut itu akan lebih tak tertahankan lagi. Halo, Nona Si, kakak Anda sudah sadar. Cepat datang ke rumah sakit. Xiaoyan sudah bangun. Baiklah, aku akan segera ke sana. Xian, bangunlah. Xiaoyan, kau akhirnya bangun. Kak, bukankah aku sudah mati? Gadis bodoh, kau masih hidup. Kau membuat kakakmu sangat ketakutan. Kak, jika kau tidak melepaskanku, kau akan memelukku sampai mati. Omong kosong. Jangan pernah mengucapkan kata itu lagi. Adikku selamat dari bencana besar. Kau pasti dapat berkah di masa depan. Han Yufan, ketua Han Group, diduga menghentikan semua kolaborasi bisnis karena rasa sakit kehilangan istrinya. Xiaoyan, maafkan aku. Kakak bertindak sendiri. Bohongi Han Yufan bilang kau sudah tiada. Kakak benar-benar tidak ingin bajingan itu hidup terlalu nyaman. Kak, kau tidak perlu merasa bersalah. Kali ini, setelah selamat, aku juga sudah mengerti banyak hal. Dulu, aku selalu mengejar bayangan Han Yufan. Mulai sekarang, aku hanya akan hidup untuk diriku sendiri. Baiklah, mulai sekarang kita saudari akan saling bergantung dan menjalani hidup yang indah. Ya, Kak. Kali ini untuk menyelamatkanku. Kau pasti meminjam banyak uang lagi kan? Tidak, kali ini kebangkitanmu sepenuhnya berkat Dr. Fu. Dia bukan cuma selamatkan hidupmu dengan obat, tapi juga membantumu mengajukan permohonan subsidi amal rumah sakit, membebaskan biaya medis kita. Dr. Fu, saat aku koma, aku rasa aku melihat Dr. Fu ini.
Kau sudah koma begitu lama sebelum bangun. Bagaimana kau bisa melihat Dr. Fu? Kakak benar. Nanti saat aku pulih, aku ingin berterima kasih langsung ke Dr. Fu. The film was translated Pasien and Xian, narrated anggota by keluarga yang mendampingi Siti. Dokter yang merawat Fu Xion. Ketua Han. Xian sudah ditemukan. Ketua Han, dokumen ini. Anda salah tanda tangan. Mulai sekarang, jika bukan tentang Xian, jangan ganggu aku. Kebahagiaan adalah sesuatu yang baru disadari perlahan setelah kehilangannya. Ketua Han, mengapa Anda menyiksa diri sendiri begitu? Tuan muda, Di mana Xian? Aku sakit kepala. Suruh dia membuatkan aku sup reda mabuk. Cepat pergi. Ketua Han, kau minum terlalu banyak lagi. Nyonya tidak ada di sini. Kau benar-benar harus menjaga kesehatanmu. Apa? Xian yang tidak berguna itu tidak bisa tinggal di luar dan akhirnya tahu untuk kembali. Ibu, kau datang hari ini. Apakah ada sesuatu yang kau butuhkan dariku? Ibu tahu, sejak Xian kabur dari rumah, kau dalam suasana hati yang buruk. Ibu pernah mengalami ini sebelumnya. Kau hanya belum terbiasa untuk sementara waktu. Gadis itu Jiaolin. Dia sudah lama kembali ke sini bukan? Kenapa tidak biarkan dia menemanimu? Segalanya akan membaik seiring waktu. Ibu, Xian dan aku. Masa tunggu cerai 30 hari pun belum dilalui. Apakah kau begitu terburu-buru untuk mendorong seseorang padaku? Ibu hanya mengkhawatirkanmu. Xian awalnya menikah ke dalam keluarga karena aliansi pernikahan antara keluarga Xi dan Han. Bukankah kau tidak menyukainya? Sekarang setelah kau bercerai itu sempurna. Perjodohan antara Xian dan aku diatur olehmu. Dan sekarang kau yang menyuruhku bercerai. Ya dulu, keluarga Xi adalah keluarga terpelajar. Pasangan yang sempurna untuk keluarga kita. Sekarang keluarga Xi telah menurun. Mengapa mempertahankannya? Jiaolin adalah putri tunggal keluarga Huang. Dan dia sudah menunggumu selama 5 tahun penuh. Dia gadis yang baik. Ibu melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Diam. Jangan pernah menyebut nama Huang Jiaolin di depanku lagi. Cepat. Ibu, aku ingat. Pemeriksaan fisik rutin bulanan keluarga Han ditangani olehmu. Carl. Mengapa kau mengungkit ini sekarang? Apakah Xian mengatakan sesuatu padamu lagi? Biar ku beritahu. Xian tidak pernah berkata jujur. Sepertinya dia berpura-pura sakit di depanmu lagi. Mengatakan aku menganiayanya. Benarkah begitu? Xian tidak mengatakannya. Kalau begitu kau mencurigai ibu. Sengaja menganiayanya begitu. Keluarga Han kita bukanlah keluarga kecil biasa. Kami punya dokter pribadi di rumah. Xian sama sekali tidak sakit. Dia berbohong. Pelayan, panggil dokter pribadi kemari. Aku ingin melihat apa yang Xian lakukan sekarang. Nyonya tua, Tuan muda, saya adalah dokter pribadi, khusus untuk mengondisikan tubuh. Aku bertanya padamu, bagaimana kondisi fisik Xian? Menjawab Tuan mudahan, Nyonya mulai setengah tahun yang lalu mengalami sakit perut yang sering, minum obat lambung, belum membaik. Lalu kenapa kau tidak memberitahuku? Pada malam pernikahan Anda dengan Nyonya, Anda menginstruksikan bahwa kecuali Nyonya meninggal, kami tidak boleh mengganggu Anda. Apel, aku tidak mengizinkannya. Nyonya, Anda memakai sepatu yang tidak pas selama pernikahan, yang menyebabkan kaki Anda berdarah. Sudah diobati sekarang. Terima kasih Dokter Du. Bukan apa-apa. Tuan mudahan, Yufan, kaki Nyonya sudah diobati. Masalah sekecil itu, mulai sekarang kecuali dia mati, jangan ganggu aku. Apakah kalian semua mendengar itu? Kalau begitu aku akan memperingatkanmu lagi. Sejak aku menikahimu, mulai sekarang, kau adalah Nyonya keluarga Han. Tapi selain itu, aku berharap kau tahu tempatmu. Dan jangan pernah bermimpi mendapatkan hal lain. Apa kau mengerti? Bagaimana dengan laporan pemeriksaan fisik? Kau berani menyembunyikan informasi. Laporan pemeriksaan fisik apa? Keluarga Han setiap bulan melakukan pemeriksaan fisik rutin. Jangan bilang padaku, Xian tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik. Ini saya. tidak memiliki laporan pemeriksaan fisik Xian. Bukankah itu sangat normal?
Marga film was dia adalah Si. translated Dia and bukan bagian dari narrated keluarga by Han M. kita. Media. Kenapa harus ikut pemeriksaan fisik? Jadi kau sengaja melakukannya. Tidak heran Xian menderita kanker perut. Tak seorang pun memberitahuku. Kanker perut, seseorang sekuat Xian. Bagaimana mungkin dia terkena kanker perut? Dia pasti berbohong padamu lagi. Pelayan. Ya, antar Nyonya besar kembali. Dimengerti. Nyonya tua silakan. Xian. Di mana sebenarnya kau? Kau sudah bangun. Fu Xiyun, Sebelumnya kau koma selama 3 hari. Apakah kau merasa lebih baik sekarang? Demammu sudah turun. Kau juga terlihat dalam kondisi baik. Sepertinya kau memang sudah banyak pulih. kakakku memberitahuku bahwa kau menyelamatkanku. Aku belum benar-benar berterima kasih padamu. Menyembuhkan dan menyelamatkan pasien adalah tugas kami sebagai dokter. Sebagai pasien, kau wajib kerja sama baik dalam perawatan ini. Selama penyelamatan tadi, keinginanmu untuk hidup sangat lemah. Saya harap, mulai hari ini dan seterusnya, kau bisa melupakan masa lalu dan memulai yang baru. Hal-hal itu sudah berlalu. Kau tidak perlu tersenyum jika tidak mau. Saat kau merasa sedih, makanlah sesuatu yang manis. Itu meningkatkan dopamin, yang akan membuatmu merasa lebih baik. Terima kasih Dr. Fu. Aku tahu, kau bisa tenang dan mencari. Dr. Fu, pergilah untuk janji temu tindak lanjutmu. Donasi. Tuan Han, boleh kami bertanya? Silakan. Kak, Aku tidak tahan. Kak Tuan Han, kau bisa membuatku. Tapi tolong beritahu aku, di mana sebenarnya Xiao yang sekarang? dia menderita kanker lambung, dan dia sudah meninggal. Kau juga hadir di pemakamannya kan? Lalu siapa yang akan kau temui sekarang? Selain Xiaoyan keluarga Si, hanya memiliki kau yang tersisa. Siapa lagi? Kalau bukan dia, apakah kau menyembunyikan Xiaoyan? Kematian palsunya hanya untuk membuatku menderita dan menyesal. Beritahu aku di mana dia. Baiklah, kau tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku menolak untuk percaya bahwa, bahkan jika aku membalikkan ibu kota, aku tetap tidak akan menemukannya. Xiaoyan tidak ingin melihatmu sekarang. Jadi Xiaoyan benar-benar masih hidup. Kau menipuku. Beritahu aku di mana dia. Aku tidak akan membiarkannya mengalami penderitaan lagi. Aku bisa melakukan apa saja untuknya. Apa kau yakin Xiaoyan masih mencintaimu? Jangan khawatir. Aku akan meminta maaf kepada Xiaoyan dan mendapatkan maafnya. Desak. Bantu aku menghubungi tim program Era Figures. Katakan saja, aku siap diwawancarai secara eksklusif oleh mereka. Aku ingin minta maaf terbuka pada Xiaoyan. Ya, ini adalah acara dengan penonton terbanyak. Jangan kacaukan. Aku yakin dia akan melihatnya. Tamu hari ini luar biasa, dan seseorang yang selalu ingin saya wawancarai. Hari ini saya akhirnya punya kesempatan untuk bertemu. Mari kita sambut Ketua Han Group, Bapak Han Yufen. Bapak Han, saya dengar Anda belum muncul di depan umum untuk waktu yang lama. Han Group juga sudah hampir sebulan tidak beroperasi secara normal. Publik berspekulasi bahwa ada perubahan dalam keluarga Anda. Baiklah, Aku tahu apa yang semua orang katakan. Aku ingin mengklarifikasi. Istriku sama sekali tidak meninggal. Aku tidak ingin mendengar rumor seperti itu lagi. Selain itu, wawancara eksklusif hari ini secara khusus diadakan untuk istriku. Aku ingin meminta maaf padanya. Wawancara eksklusif hari ini khusus diadakan untuk istriku.
Aku ingin meminta maaf padanya. Xian, aku tidak baik padamu sebelumnya. Untuk menebusnya padamu, aku telah mengorganisir dan mengumpulkan semua lukisanmu. Keputusannya diadakan dalam 3 hari di Taman Langit. Sebuah pameran seni akbar untukmu. Xian, aku tahu, kau pasti akan datang. Han Yufan, aku jelas sudah melupakan. Mengapa kau masih membuatku mengingat? Mengapa kau masih menolak melepaskanku? Han Yufan, aku tidak ingin melihatmu. Jangan datang mencariku lagi. Xian, jangan takut. Saya Dr. Fu. Di sini terlalu pengap. Bagaimana kalau kita keluar? Dr. Fu, aku kira aku sudah melupakan itu semua. Rasa sakit yang tidak diketahui. Tapi saat aku melihat Han Yufan, aku masih merasa takut. Ini adalah reaksi stres. Tidak apa-apa. Lingkunganmu sekarang sangat aman. Tidak ada yang akan menyakitimu. Dan saya di sini bersamamu. Aku tidak ingin kembali ke keluarga Han. Terlalu menyesatkan di sana. Terlalu menyakitkan. Jangan kembali. Selama kau tidak mau, tidak ada yang bisa memaksamu untuk melakukan sesuatu yang tidak kau suka. Benarkah? Sungguh, Xian. Momen paling bahagiamu adalah kapan? Aku ingat ketika aku masih kecil. Aku memanjat atap untuk melihat bintang-bintang, tapi tidak lama kemudian, ibu dan ayah datang. Aku kira mereka akan memarahiku. Tapi malah, ibu memberiku es krim dan melihat bintang-bintang bersamaku. Saat itu adalah momen paling bahagiaku. Ayo, aku tahu tempat yang bagus. Untuk melihat bintang dengan jelas di kota. Benar-benar tidak mudah. Ini sangat indah. Dan ada es krim juga. Ini rasa favoritku. Apa kamu menyukainya sejak kecil? Bagaimana kau tahu? Aku menebaknya. Ketuahan, properti keluarga ibu Nyonya telah semua dipulihkan. Namun, ada apa? Sebuah villa atas nama orang tua Nyonya diakuisisi oleh Tuan Muda Fu Ziyom dari keluarga Fu. Tidak peduli seberapa tinggi harga yang kami tawarkan, pihak lain menolak untuk mengalihkannya. Fu Ziyan, bagaimana dia bisa terlibat? Tidak ada yang tidak menyukai uang. Tukarkan dengan saham Han Group. Ya. Han tua, apakah Anda yakin dia akan datang? Lukisan-lukisan ini adalah karya hidupnya. Meskipun dia tidak ingin melihatku, dia akan datang demi lukisan-lukisan ini. Tuan Han, saya sudah mengikuti instruksi Anda untuk mengontrol setiap pintu masuk tempat acara. Selama Nyonya muncul, orang-orang kami pasti akan tahu. Xiaoyan, tolong beri aku kesempatan lagi. Sudahkah Anda dengar? Tuan Muda Fu, putra kedua keluarga Fu, baru kembali dari studi kedokteran. Sepertinya dia juga pulang bawa proyek yang mengejutkan seluruh komunitas medis. Dia menyelamatkan banyak orang. Sayang sekali. Dia sudah punya tunangan. Saya ingin tahu wanita mana itu yang begitu beruntung. Fu Ziyan, kenapa dia lagi? Meskipun kita tidak masuk, aku masih punya cara untuk mendapatkan semua karyamu kembali. Melihatnya memang mengingatkanku pada kejadian masa lalu. Tapi, aku tidak ingin terus melarikan diri. Aku ingin melihat ke depan. Aku akan menemanimu. Aku pun merasa bersalah karena dimanfaatkan. Dan harus merepotkanmu untuk tampil sebagai tunanganku. Aku bersedia.
Ya Tuhan, Tuan Muda Fu dan tunangannya ada di sini. Ini bukan Tuan Muda Fu. Astaga, Hantua. Xian. Fuzian. Bagaimana ini mungkin? Semuanya sambutlah Dr. Fu dan tunangannya. Maafkan kami semuanya. Kami terlambat. Reputasi Dr. Fu sudah lama saya kagumi. Terakhir kali saya mengunjungi tetua Fu, saya sangat menyesal tidak bertemu Anda. Sekarang setelah saya melihat Anda memang seorang pria sejati. Dr. Fu juga tertarik dengan pameran desain. Tunanganku suka desain. Jadi aku sengaja menemaninya untuk melihat-lihat. Dr. Fu, tunanganmu benar-benar cantik. Kalian berdua sangat serasi. Terima kasih atas pujiannya. Xiaoyan, kau akhirnya kembali. Tuan, memeluk tunanganku seperti ini. Apa menurutmu itu pantas? Tunanganmu. Tuan Han, saya rasa Anda salah orang. Nona Xian ini adalah tunangan Dr. Fu Ziyun. Semua orang tahu ini. Xiaoyan, aku minta maaf. Selama kau tidak ada di sini, mereka semua bilang kau sudah mati. Untungnya aku tidak percaya mereka. Sekarang kau muncul tepat di depan mataku baik-baik saja. Aku memang pernah mati sekali sebelumnya. Tapi jika aku tahu, aku akan hidup kembali hanya untuk melihatmu lagi. Aku lebih baik mati. Xiaoyan, aku tahu kau masih marah padaku. Marah karena aku mengabaikanmu setelah menikah. Marah karena aku mengabaikan perasaanmu. Aku akan mengubah semua ini. Aku hanya berharap. Bisakah kau memberiku kesempatan lagi? Xian, Anda mungkin tidak tahu. Selama hari-hari Anda pergi, Yufan hampir membalikkan ibu kota mencari Anda. Ketika dia tidak bisa menemukan Anda, dia akan mabuk. Setiap ada waktu dia menjaga makam Anda. Tinggal di sana sepanjang malam. Ya, Xian, Tuan Mudahan hanya tidak menyadari dia mencintai Anda. Sekarang dia sudah menyadarinya. Tolong beri dia kesempatan untuk menebus kesalahannya. Xian, kau bisa melampiaskan kemarahanmu padaku. Tapi bisakah kau memaafkanku? Bajingan. Sudah selesai mengakui kesalahanmu. Xiaoyan, The film was translated and maukah kau memaafkanku? media. Memaafkan. Karena semua orang ada di sini hari ini. Aku akan di depan semua orang, menjelaskan semuanya padamu. Aku Xian. Menolak permintaan maaf Han Yufan. Lepaskan. Han Yufan. Lepaskan, kita sudah lama berakhir. Apa kau begitu yakin bahwa Fu Ziyou adalah orang yang tepat? Kau baru mengenalnya beberapa hari. Kau yakin benar-benar mengenal wataknya? Keluarga Fu di Jiangnan sangat rumit. Bagaimana jika sesuatu terjadi dan dia meninggalkanmu? Apa yang akan kau lakukan nanti? Aku di sisi lain jelas mengerti segalanya tentangmu. Apa yang kudapatkan sebagai balasan? Bahkan jika ada lubang api di depanku sekarang, aku bersedia melompat. Xiaoyan, aku minta maaf. Aku terlalu ekstrem barusan. Ketika aku melihatmu lagi, aku terlalu bersemangat. Bagaimana kalau begini? Mari kita cari tempat dan bicara baik-baik. Maukah kau memberiku kesempatan lagi? Tidak. Xiaoyan, aku memohon padamu. Ziyun, ayo pergi. Aku tidak ingin melihatnya. Aku akan mengantarmu pulang. Xiaoyan, jangan pergi. Beri aku kesempatan lagi. Pergi sana. Dia tidak ingin melihatmu. Pergi. Yufan, cepat kejar dia. Apakah Anda hanya akan membiarkannya dibawa pergi oleh pria tampan ini? Tidak perlu mengejar. Aku sudah melihat Xiaoyan saat dia mencintaiku. Dia bermesraan dengan Fu Ziyun sekarang. Hanya untuk membuatku kesal. Maaf Dr. Fu. Aku menggunakanmu sebagai taman barusan. Jika kamu benar-benar ingin membalas budiku, kenapa kamu tidak membantuku dengan permintaan yang sulit? Jika Dr. Fu saja merasa sulit, bisakah aku benar-benar membantumu? Berpura-puralah menjadi pacarku, agar bisa tahan omelan ibu soal pernikahan. Jangan khawatir,
Ibuku tidak sulit dihadapi. Itu tidak akan memengaruhi hidupmu. Baiklah. Dengan begitu banyak pengasuh dan pelayan di rumah, mengapa Anda memasak sendiri? Ketua Han, memasak adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Xiaoyan punya perut sensitif. Sekarang dia sangat pilih-pilih soal makanan. Aku harus memasak untuknya sendiri. Anda telah hidup dalam kemewahan sejak kecil. Terbiasa dengan hidup yang dimanjakan. Anda belum pernah menginjakkan kaki di dapur. Sekarang Anda bersedia memasak untuk Nyonya sendiri. Jika Nyonya tahu, dia pasti akan merasa kasihan pada Anda. Aku hanya berharap untuk menerima maafnya. Tapi Tuan Muda, sekarang semua orang di ibu kota tahu bahwa Nyonya sekarang adalah pewaris keluarga teratas Jiangnan, tunangan Fuzion. Xiaoyan bilang, dia hanya mencintaiku. Dia berpura-pura menjadi tunangan orang lain sekarang, hanya untuk membuatku marah. Ketua Han, tangan Anda masih terluka. Luka kecil ini bahkan tidak 1/10.000 dari penderitaan Xiaoyan. Tuan Muda benar-benar tidak akan menyerah sampai dia menemui jalan buntu. Mengapa mereka belum datang? Mungkin Ibu Fuzion. Kepala pelayan, ambil semua yang ada di berangkasku. Keluarkan. Tuan Besar Fukakek Fuzion. Aku ingin memberikan semuanya kepada calon cucu menantuku. Ya, Mereka di sini. Zion dan yang lainnya sudah datang. Kakek. Ibu. Ini Xian. Orang yang kusukai. The film was Kakak, translated Bibi, and narrated aku by Sian. M Media. Baiklah. Jangan hanya berdiri di sana. Cepat masuk dan duduk. Orang tua Xiaoyan sudah meninggal. Hanya dia dan kakaknya yang saling bergantung. Saya benar-benar mencintai gadis ini sepenuh hati, dan saya benar-benar bersimpati padanya. Zion, bersikap baiklah padanya mulai sekarang. Kamu tidak boleh mengecewakannya. Ibu, tolong jangan khawatir. Lain kali ke sini, kasih tahu ibu mau makan apa. Cukup beritahu ibu, dan ibu akan membuatnya untukmu. Semua orang terlalu baik padaku. Ini tidak perlu kan? Kalian semua mengobrol saja. Keluargamu sangat baik padaku. Sangat antusias. Sudah lama aku tidak merasakan suasana seperti ini. Jika kamu menyukainya, mereka juga bisa menjadi keluargamu. Ibu, sudah larut. Kami akan kembali dulu. Baiklah, kembalilah. Xiaoyan, ingatlah untuk sering berkunjung. Iya, ibu. Sampai jumpa lagi. Bawa ini pulang untuk dimakan malam ini. Xiaoyan, lihat betapa kurusnya kamu, Nak. Jangan khawatir. Mulai sekarang ibu pasti akan menggemukkanmu. Ibu, serahkan hal semacam ini padaku. Baiklah, serahkan pada Zion. Jika kamu ingin makan masakan ibu di masa depan, ingatlah untuk menelepon ibu. Ya. Kami pergi, Ibu. Pasangan yang serasi. Benar-benar pasangan serasi. Apa nggak repot kalau terlalu ramai? Tidak. Sangat ramai, aku sangat menyukainya. Oh ya, barang-barang ini terlalu berharga. Tolong ambil kembali. Ini semua diberikan kepadamu oleh mereka. Terima saja. Bagaimana aku bisa menerima ini? Lupakan yang lainnya. Hanya beberapa barang yang kakak berikan ini. Semua miliknya. Itu pasti untuk calon cucu menantunya. Lagi pula, kita tidak benar-benar bersama sejak awal. Atau kalau tidak, Itu bisa menjadi nyata. Xian. Apa kamu ingin benar-benar bersamaku? Aku sama sekali tidak akan setengah hati.
Maafkan aku. Aku tidak ingin menikah lagi. Terima kasih sudah membawaku kembali. Aku akan menemui Moody. Han Yufan, Apa kamu ingin berbicara dengannya? tidak ada yang perlu dibicarakan. Ayo pergi. Aku akan menyuruh seseorang mengusirnya. Percuma saja Dr. Fu. Meskipun Han Yufan berasal dari keluarga terkemuka, kepribadiannya ekstrem. Jika kamu tidak menemuinya, dia akan terus menunggu di sini. Kalau begitu, kamu akan menemuinya. Aku akan pergi dan menjelaskan kepadanya. Baiklah. Xiaoyan, Han Yufan, apa yang kamu inginkan? Katakan di sini saja, jangan mendekatiku. yo, Xiaoyan, aku tahu kau punya perut sensitif. Jadi, aku membuatkanmu sesuatu untuk dimakan. Maukah kau mencobanya? Kamu memasak sendiri. Ya, ini pertama kalinya aku di dapur. Dan aku masih sedikit tidak terbiasa. Mungkin, makanannya tidak terlihat terlalu menarik. Jika itu terlihat tidak menggugah selera bagimu. Cukup tidak menggugah selera. Kalau begitu aku akan mengambilnya kembali. Dan membuatnya lagi. Maksudku itu terlihat cukup menggugah selera bagimu. Xiaoyan, aku salah. Aku sangat salah. Aku benar-benar bodoh. Aku jelas sudah mendapatkan cintamu. Namun aku membuangnya. The film was Xiaoyan, aku translated memohon padamu. and Tolong narrated cintai by aku sekali lagi ya. Han Yufan, aku bukan kamu yang bisa lepas tanpa beban. Kamu bisa dengan cepat jatuh cinta pada seseorang. Dan dengan cepat melepaskan diri. Cintamu padaku datang begitu saja. Tapi butuh waktu lama bagiku untuk melupakan. Bagiku, cintamu seindah kembang api di langit malam. Paling indah pada pandangan pertama, tapi menghilang setelah mekar. Tidak peduli seberapa indah kembang api itu, aku tidak ingin melihatnya lagi. Aku tidak akan acuh tak acuh lagi. Aku janji. Tolong cintai aku lagi. Han Yufan, ada begitu banyak orang di dunia ini. Pergilah mencintai orang lain. Di dunia ini, hanya ada satu Xian. Aku hanya menginginkanmu. Apakah kamu benar-benar akan memaksaku? Aku tidak akan memaksamu lagi. Mulai sekarang, aku akan mendengarkan semua yang kau katakan. Kalau begitu pergilah. Jangan muncul di hadapanku. Bisakah kamu melakukannya? Ini hukumanmu untukku kan? Ini adalah... Han Yufan sudah tahu di mana kamu tinggal. Tempat itu, kamu tidak bisa kembali ke sana lagi. Ini rumahku. Biasanya, hanya ada aku. Tolong bersabarlah denganku untuk saat ini. Tinggallah di sini dulu. Bagaimana ini bisa dianggap kesulitan? Hanya saja Dr. Fu, kamu sudah banyak membantuku. Aku tak tahu harus berterima kasih seperti apa. Aku juga punya motif egois. Aku tidak ingin Han Yufan terus mengganggumu. Dengan begini, itu tidak baik untuk kesehatanmu. Dan itu memengaruhi suasana hatimu. Aku sudah menjelaskan kepadanya. Dia mungkin tidak akan muncul di hadapanku lagi. Apa kamu ingin aku mau bantu kamu sepenuhnya singkirkan Han Yufan? Bagaimana kamu akan melakukannya? Aku dengar, kamu dan dia hanya memiliki pernikahan kontrak dan tidak mendaftarkan pernikahanmu. Kamu tidak butuh tanda tangannya untuk bercerai. Jadi, apa kamu ingin menikah denganku? Kita bisa mendapatkan akta nikah kita besok. Aku pernah berpikir bahwa dalam hidup ini, aku tidak akan pernah menikah lagi. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa aku tiba-tiba akan menikah dengan Fu Seiyun. Meskipun ini pernikahan palsu. 3, 2, 1 klik. Dr. Fu, meskipun kita menikah palsu, apakah kita benar-benar tidak perlu memberitahu orang tuamu? Tidak perlu terburu-buru. Kamu tidak mengenal mereka. Mereka sangat mudah diajak bicara. Berikan akta nikahnya padaku. Menikah. Apa? Ya Tuhan, apakah akun Dr. Fu diretas? Apakah ini masih Fu Seiyun yang aku kenal?
Ada apa? Apa kamu tidak percaya? Aku akan The melakukan film hal was seperti itu. translated Tidak hanya aku and akan mengunggah narrated di by momen. M-Media. Aku juga akan mengabari teman-temanku. Aku percaya sekarang. Semua orang di ibu kota tahu bahwa kita sudah menikah, termasuk Han Yufan. Xiaoyan, surat nikahmu palsu kan? Kau tidak menikah dengannya kan? Tuan Han, istriku memiliki temperamen yang baik. Tapi itu tidak berarti kamu bisa terus-menerus mengganggunya. Kau diam. Aku bicara dengan Xiaoyan. Kau pikir kau siapa? Han Yufan, kamu pikir kamu siapa? Hak apa yang kamu miliki untuk mengutuk suamiku? Xiaoyan, kau memanggilnya apa? Apakah yang aku katakan tidak cukup jelas? Atau apakah di akta nikah yang tidak tertulis cukup jelas? Xiaoyan, kau bilang dia suamimu. Lalu aku ini apa? Kamu bisa menjadi siapapun yang kamu mau. Kamu bisa menjadi siapapun yang kamu mau. Ketua Han, kamu tidak bisa mempertahankannya sendiri. Dan sekarang kamu menyalahkan orang lain. Kau, hantua, Ketua Han, lepaskan aku. Jangan gegabah. Nona si Dr. Fu, apa kalian berdua baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Tolong cepat bawa Han Yufan pergi. Baiklah, cepat. Aku benar-benar minta maaf. Cepat, Ketua Han, jangan gegabah, ayo kita kembali saja. Tenanglah, lepaskan aku. Ayo pergi. Xiaoyan, aku tahu aku salah. Tunggu aku. Pergi. Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Xiaoyan, kamu barusan bilang apa? Bisakah kamu mengatakannya lagi? Apa yang aku katakan? Hanya. Bukan apa-apa. Ayo. Suami. Fu Xiyun adalah suamiku. Kakak, apa kau benar-benar sudah memikirkannya baik-baik untuk menikah dengan Fu Xiyun? Fu Xiyun sangat lembut dan sangat gentleman. Sejak aku sakit, dia telah merawatku dan telah banyak membantuku. Lagi pula, keluarganya menekannya untuk menikah, aku hanya membantunya menghadapi keluarganya. Aku sudah menyelidiki Fu Xiyun. Dia adalah orang yang teliti. Setelah kau menikah dengannya, kau seharusnya tidak akan terluka lagi. Maka kakakmu akan merasa tenang. Kakak. Aku dan Fu Xiyun hanya menikah pura-pura. Aku tidak pernah memikirkan masa depan dengannya. Apakah itu benar, Xiaoyan? Kau dan Fu Xiyun menikah palsu kan? Han Yufan, bagaimana kamu bisa ada di sini? Xiaoyan, apakah yang baru saja kau katakan itu benar? Aku tahu kau sama sekali tidak mencintai Fu Xiyun, dan kau tidak mungkin menikah dengannya. Han Yufan, benar menikah atau cuma pura-pura? Apakah itu urusanmu? Tentu saja. Aku mengerti. Kau masih marah padaku. Itulah sebabnya kau mencari Fu Xiyun dan mendaftarkan pernikahanmu dengannya. Tapi semua ini semua hukumanmu untukku kan? Xiaoyan. Aku membawa pengawal hari ini. Jika kamu tidak melepaskan, aku akan memanggil pengawal kemari. Tidak. Xiaoyan, aku tahu kau tidak tega. Tapi bisakah kau berhenti menghukumku? Aku benar-benar tidak tahan lagi. Lihat, aku membawakanmu hari ini. Mawar kesukaanmu. Han Yufan, mawar adalah yang disukai Huang Jiaolin. Sedangkan aku suka bunga begonia. Sekarang melihatmu seperti ini, hanya membuatku merasa jijik. Jijik mengerti. Xiaoyan, Han Yufan, tidak ada gunanya mengejarnya sekarang. apa maksudmu? Duduklah. Mari kita bicara. Bicara tentang apa? Han Yufan, aku akui kau memang bajingan sebelumnya. Dan kau benar-benar menyakiti adikku. Sekarang setelah dia lolos dari kematian, kau kembali berlari, memohon belas kasihan padanya untuk dimaafkan. Sejujurnya, kau benar-benar bukan orang yang baik. Maaf. Aku tidak punya waktu sekarang untuk mendengarkanmu menceramahiku di sini. Aku bisa membantumu mendapatkan Xiaoyan kembali. Apa kau serius? Aku bilang, meskipun kau bukan orang yang baik, apa yang telah kau lakukan baru-baru ini untuk mendapatkan Xiaoyan kembali? Aku sudah mendengar tentang itu. Aku tahu adikku. Tapi apa yang kau lakukan sekarang tidak cukup.
Lalu apa sebenarnya yang harus kulakukan untuk mendapatkan Xiaoyan kembali? Ulang tahun Xiao yang tinggal beberapa hari lagi. Aku sarankan kau melamarnya di hari itu. Berikan dia pernikahan yang megah. Untuk menebus penyesalan yang telah ia lewatkan. Wanita, paling mudah mengabdikan diri sepenuhnya. Aku percaya asal kau melakukannya cukup baik. Dia pasti akan memaafkanmu. Kenapa aku harus percaya padamu? Han Yufen, aku tidak sedang membicarakan bisnis denganmu. Lagi pula kau tidak punya pilihan sekarang. Maukah kau mendengarkan saranku? Itu tergantung apakah kau ingin mendapatkan Xiaoyan kembali. Han Yufen, aku ingin kau buat gaun pengantin Xiaoyan sendiri. Ingin kau saksikan langsung Xiaoyan menikah orang lain. Aku ingin kau merasakan kehilangan. Xiao Bai, masih ada setengah bulan. Ini ulang tahun Xiaoyan. Pergi dan pesan dulu bulan air villa untuk hari itu. Aku ingin berada di sana untuk melamar Xiaoyan. Dan pakaian pengantin gaun pengantin. Ya, juga. Keluarga Xiaoyan. Hanya si Ting yang tersisa sebagai keluarga. Jadi maharnya. Aku juga perlu menyiapkan. Pada zaman kuno ada mahar merah 10 li. Xiaoyanku juga harus memiliki. Catat semua ini. Baiklah, pergi siapkan sekarang. Tapi ketuahan, kau sangat bersemangat. Apa Nona Si benar-benar sudah memaafkanmu? Dan, apakah dia akan menerima lamaranmu? Apa kau mempertanyakan aku? Aku tidak berani. Hantua, biar aku katakan sesuatu yang adil. Adik Xian Si Tim sangat teliti dalam berpikir, licik dan kejam. Jangan sampai kau termakan tipu dayanya. Untuk hal seperti ini, kenapa kau tidak pergi sendiri dan bertanya pada Xian? Ya ketuahan, meskipun kau tak tertandingi dalam pekerjaanmu, dalam urusan hati, kau masih terlalu impulsif. Jangan sampai kau siapkan gaun pengantin orang lain. Kau bertele-tele. Tuan Muda Song. Lalu hal-hal yang diatur ketuahan. Apakah harus tetap kita lanjutkan? Tentu saja. Han Tua masih belum menyerah. Jika dia melakukan ini, yang terbaik adalah jika Xian memaafkannya. Jika tidak, kurasa dia akan gila. Halo. Aku ingin memilih cincin. Tentu Tuan. Tuan, saya rasa yang ini sangat cocok untuk Anda. Yang ini, tolong bungkuskan untukku. Tentu Tuan. Xian, tunggu aku menikahimu. Setengah bulan kemudian di Villa Bulan Air. Song Yi, apa kau yakin sudah memberitahu Xiaoyan untuk datang ke bulan air villa menemuiku? Jadi apakah dia benar-benar akan datang? Apakah dia akan menerima lamaranku? Han Tua, kau sudah bertanya padaku 800 kali. Jika Xian bersedia memaafkanmu kali ini, dan kalian berdua berdamai, kau harus memperlakukannya dengan baik. Aku akan. The film was translated Pelayanan di and bulan air villa narrated cukup by bagus. M-Media. Dekorasi tempat pernikahannya cukup istimewa. Tapi saat aku memesan villa ini, aku hanya bilang itu untuk lamaran, bukan pernikahan. Dekorasinya memang bagus. Xiao Bai, pergi cari perencana acara. Beri dia angpau tambahan. Para Tuan, perencana pernikahan ini adalah pemilik villa bulan air kami. Bosmu punya selera yang bagus. Hari ini adalah lamaranku. Saat aku menikah nanti, aku akan mengundang bosmu lagi untuk mendekorasikannya untukku. Saya rasa tidak. Bos kami seumur hidupnya hanya merencanakan satu pernikahan. Sok berlagak. Siapa bosmu? Fuzion. Apa yang kau katakan? Saya bilang, pemilik villa bulan air adalah Fuzion. Villa bulan air ini, pemiliknya dikabarkan sangat misterius. Tidak pernah dekat dengan siapapun. Tidak kusangka itu adalah Fuzion. Benar. Pasti Fuzion. Dia tahu aku melamar Xiaoyan. Jadi dia sengaja melawanku.
Dia ingin merebut Xiaoyan dariku. Panggil Fuzion keluar untukku. Kalau tidak aku akan. Manajer umum Han, Anda mencari saya. Fuzion, aku awalnya mengira anggota keluarga Fumu. Hanya tahu minum teh dan menulis kaligrafi. Tidak terduga, kau akan memperluas jangkauanmu ke bulan air villa. Manajer umum Han, Anda bercanda. Villa Bulan Air selalu atas nama saya. Namun manajer umum Han, hari ini, Anda ingin memesan Bulan Air Villa ini untuk lamaran. Apa hubungannya itu denganmu? Tentu saja itu menyangkutku. Hari ini adalah pernikahanku. Bulan Air Villa tidak terbuka untuk orang luar. Jika manajer umum Han berkeinginan untuk tinggal dan minum perayaan, aku akan sangat senang. Pernikahanmu? Dengan siapa? Katakan padaku, pernikahanmu dengan siapa? Siapa pengantinnya? Katakan padaku. Pengantin Fuzion adalah aku. Pengantin Fuzion adalah aku. Xiaoyan. Kau berbohong padaku. Bukan begitu. Pengantin Fuzion adalah aku. Ini aku Xian. Apakah kamu mengerti? Xiaoyan. Kau pasti bercanda kan? Xian. Lelekan ini tidak lucu. Tolong berhenti menakutiku kan? Han Yufan, aku tidak tahu siapa yang memberitahumu. Aku memaafkanmu. Aku akan menegaskan kembali sekarang. Tidak mungkin bagiku untuk memaafkanmu. Apalagi menerima lamaranmu. Dan bersamamu. Kamu bahkan tidak tahu sampai sekarang bahwa yang kusukai sama sekali bukan mawar, tapi bunga terbapel. Kamu terus mengatakan kamu mencintaiku. Kamu hanya tidak mau menerimanya. Tidak rela membiarkan wanita yang pernah mencintaimu begitu dalam meninggalkanmu. Orang sepertimu tak pantas dicintai siapapun, karena kau hanya mencintai dirimu sendiri. Xiaoyan, kalau begitu ajari aku bagaimana mencintai orang lain. Carl, Xiaoyan. Sudah terlambat. Waktu yang baik telah tiba. Mempelai pria dan wanita dipersilakan masuk. Tepuk tangan meriah silakan. Mempelai pria Fuzion dan mempelai wanita Xian. Kalian berdua sangat serasi. Selamat. Han Yufan, sekarang kau tahu bagaimana rasanya gairahmu padam. Apakah itu menyakitkan? Siti, kau sengaja membuat skema sebesar ini untukku. Hanya untuk membuatku merasakan perasaan sakit. Apalagi, rasa sakitmu saat ini hanyalah 1/10.000 dari apa yang Xiaoyan rasakan. Dia menikah denganmu selama 5 tahun. Menghadapimu dengan antusiasme penuh setiap saat. Namun satu kata darimu bisa menjatuhkannya ke jurang es. Sudah selesai bicara. Silakan mempelai pria memasangkan cincin. Han Yufan, tahu tak cincin di jari Xiaoyan dari Fuzion bernama Guanmian. Harganya miliaran, dan saat kau menikahi Xiaoyan waktu itu, sepertinya kau bahkan tidak membelikannya. Cincin yang layak bukan? Ketulusan Fuzion terhadap Xiaoyan, itu sesuatu yang takkan kau pahami seumur hidupmu. Jadi lepaskan saja. Berhentilah mengganggu Xiaoyan. Doakan dia baik-baik dengan tulus. Pengantin wanita di atas panggung. Itu adalah istriku. Aku harus memberkati istriku. Menikah dengan orang lain. Ketua Han tua. Lalu mahar merah 10 li untuk istrimu itu. Apa kau masih akan mengirimkannya? Ya, kirimkan. Tentu saja aku harus terus mengirimkannya. Ini awalnya adalah mahar yang kusiapkan untuknya. Menyiapkan sendiri untuk orang tercinta. Mahar merah 10 li. Kau sendiri yang menyerahkannya pada orang lain. Itu benar-benar tragis. Tolong jangan banyak bicara. Aku Xian. Setuju untuk menikahi Fuzion. Untuk menjadi istrinya. Dan mencintainya selamanya. Kakek silakan minum teh. Ibu, silakan minum teh. Baiklah. Xiaoyan, kemarilah duduk di sini. Ini adalah gelang jok warisan keluarga Fu kami. Sekarang saya menyerahkannya padamu.
Ini, biar ibu yang memakaikan. Tidak. Ini benar-benar indah. Xiaoyan yang putih cocok untukmu. Ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Ini hanya untuk menantu perempuan Fu. Jika kamu tidak memakainya, mereka akan tidak senang. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu aku akan menerimanya. Benar sekali. Ibu. Sudah larut. Bawa Xiaoyang ke atas dulu. Ibu, kalau begitu aku akan naik untuk beristirahat sekarang. Istirahatlah yang baik. Apa yang ibuku katakan padamu? Ibumu berkata, di rumahku sebelumnya, tak apa jika aku tak punya hidup yang baik. Mereka akan perlakukan aku sebaik-baiknya. Keluargaku bisa sedikit cerewet. Apakah kamu akan merasa terganggu? Tidak sama sekali tidak. Aku sangat menyukainya. Bagaimana denganku? Apa? Xian. Kamu tidak mabuk sekarang. Apa yang ingin kamu katakan? Aku ingin mengatakan, malam ini adalah malam pernikahan kita. Aku bisa. Xiaoyan, apakah kamu sudah tidur? Ibu membuatkanmu sup ginseng. Kamu sudah lelah sepanjang hari. Pulihkan tubuhmu. Kamu istirahat dulu. Aku akan pergi ke ruang kerja. Untuk apa kamu pergi ke ruang kerja? Soal rumah pernikahan aku tak mau diganggu. Yang ini diberikan oleh Tuan Besar. Sebuah villa bergaya Tiongkok. Dan yang ini. Villa ini hadiah dari Nyonya Besar. Dan yang ini. Bukankah kamu bilang itu? Rumah kecil yang tidak berharga. Bagaimana ini semua? Rumah mewah bernilai tinggi. Masing-masing punya preferensi sendiri. Tidak bisa setuju. Mereka tak punya pilihan selain beli ulang. Bagaimana kita harus memilih? Semuanya terserah padamu. Tuan Muda dan Nyonya Muda. Hubungan mereka benar-benar baik. Adapun yang kakak berikan, dia mendesainnya sendiri. Itu juga rumah pernikahan dia dan nenek. Hanya saja, setelah nenek meninggal dunia, dia sangat menghargainya. Sepertinya kakek benar-benar menyukaimu. Makanya dia beri villa ini pada kita. Nyonya saya diuntungkan dari keberuntungan Anda. Tapi, di rumah ini, ada kenangan kakek dan nenek. Aku tidak ingin merusaknya. Kalau begitu mari kita lihat yang ibu berikan. Itu memiliki gaya dekorasi barat. Aku pikir, kamu pasti tidak akan menyukainya. Maaf. Aku mungkin sudah terbiasa di keluarga sih. Siapa yang meminta maaf kepada suaminya? The film was translated Ada satu rumah and yang pasti akan kamu narrated suka. by media. Begitu yakin. Aku akan membawamu melihatnya sekarang. Ada apa dengan semua misteri ini? Apa kamu siap? 3, 2, 1. Bukankah ini kediaman lama keluarga sih? Mengapa kamu membawaku kemari? Mulai sekarang, kediaman lama keluarga si Rasme kembali atas namamu. Aku juga akan pindah ke sini untuk tinggal bersamamu. Tapi kamu adalah satu-satunya putra keluarga Fu. Sosok terkemuka di Jiangnan. Keluarga setelah merosot. Jika kamu menjadikan ini rumah pernikahan kita, orang-orang akan menertawakanmu. Biarkan saja mereka. Aku hanya ingin kamu bahagia. Xian, jangan menatapku dengan tatapan seperti itu. Jika kamu benar-benar ingin membalas budiku, maka jalankan peran sebagai istriku dengan baik. Biarkan mimpi indah ini tentang Xian menjadi istriku terbangun sedikit lebih lambat. Aku sudah membereskan barang-barang seharian. Kamu pasti lapar coba makanan yang kubuat ini. Aku tidak menyangka kamu bisa memasak. Coba saja dan lihat apakah sesuai seleramu. Baiklah. Enak. Fusiyun. Mengapa ada telur tersembunyi di miku? Bahan-bahan di rumah belum akan diantar sampai sore ini. Untuk sekarang hanya ada telur. Kamu makan dulu. Aku akan menggantinya nanti. Fusiyun.
Ada apa? Apakah masakanku terlalu buruk? Bukan berarti masakanmu tidak enak. Tapi ketika aku teringat masa kecilku. Ibuku selalu menyembunyikan telur di bawah miku, memberitahuku itu untuk kesehatanku. Sebenarnya, ibumu yang mengajariku itu. Apa yang kamu katakan? Tidak apa-apa. Cepat makan. Setelah kamu selesai makan, ikut aku ke rumah sakit. Dokter Fu, saya hampir pulih sepenuhnya. Saya tidak perlu ke rumah sakit untuk pemeriksaan kan? Kita akan ke rumah sakit untuk membagikan permen pernikahan kepada rekan-rekanku. Nyonya Fu. 12 bulan kemudian. Ketua Han, kau belum datang ke perusahaan selama 2 bulan. Perusahaan sudah kacau. Ketua Han, tolong buka pintunya. Xiao Bai, Han tua masih menolak membuka pintu. Ya, Ketua Han sudah lama terlarut dalam kesedihan. Dia tidak peduli apapun. Mingguan dia larut dalam alkohol. Tolong masuk dan bujuk dia. Han tua, buka pintunya. Han Yufan buka pintunya. Jika kau tidak membuka pintu, apa kau percaya aku akan mendobrak pintu ini? Kamar tidur ini dulunya adalah kamar tidurmu dan Siang. Jika dihancurkan, tidakkah kau akan merasa sakit hati? Kalau mau bilang cepat bicara. Jika ada, keluarkan saja. Han tua, pernahkah kau berpikir bahwa kau makin terlarut dalam putus asa? Makin kecil kemungkinan sial kembali padamu. Benar Ketua Han, kau harus bangkit. Meskipun kau kehilangan istrimu, kau masih punya perusahaan. Dan keluargamu sudah selesai bicara. Jika sudah selesai keluar, Han Yufa, apakah kamu seorang pria? Sian direbut darimu. Sejak itu kau benar-benar putus asa. Apa langit sudah runtuh? Ya, aku pikir kehidupan seperti ini sekarang cukup baik. Baiklah, awalnya aku datang untuk bilang Siang dan Fuzion menikah karena perjanjian. Tapi lihat kau sekarang begini. Aku tidak punya banyak lagi yang bisa kukatakan padamu. Apa yang kau katakan itu semua benar. Kenapa aku harus bohong di saat ini? Tunggu. Bersihkan dirimu. Pergi temui Sian besok. Kau tak takut menakutinya dengan penampilan itu? Ya. Kita pasti tidak bisa menakuti Xiaoyan lagi. Keluarga kami menjalankan bisnis yang jujur. Xiaoyan, bisakah kamu pergi ke ruang kerja di lantai 2 dan ambilkan berkas merah untukku? Baiklah, mohon tunggu sebentar. The film was translated and narrated by M Media. Fotoku. Di meja Fuzion. Kenapa ada fotoku? Seluruh dunia tahu aku menyukainya. Hanya dia yang tidak tahu. Sian saat SMA. Sian saat kuliah. Sian saat bekerja. Sian menikah dengan Han Yufan. Dan Sian yang tidak menyukaiku. Sian, gimana aku rela kau ambil dokumen? Dan masih belum turun setelah sekian lama. Kau menyukaiku sejak 10 tahun yang lalu. Kenapa kau tidak memberitahuku? Pantas saja. Kau menawar kediaman lama keluarga Si untukku. Dan bahkan menyembunyikan telur di miku. Jadi kau adalah kakak Xiaoyu, orang yang sejak kecil, yang sering menginap di rumahku. Ini semua salahku. Seharusnya aku memberitahumu lebih awal. Bisakah aku meminta maaf padamu? Jangan menyela saya. Seharusnya saya yang meminta maaf padamu. Fuzion, jangan lagi ada pernikahan palsu di antara kita. Bahkan jika saya tidak menemukan album ini. Saya tetap ingin memberitahumu. Saya sudah jatuh cinta padamu sejak lama. Nyonya Fu. Kata-kata yang sudah terucap tidak bisa ditarik kembali. Lihat. Xiaoyan, Han Yufan, pada jam segini, kenapa kau tidak bekerja di perusahaan? aku dengar kau dan Fuzion memiliki pernikahan kontrak. Kau masih punya perasaan padaku kan? Suamiku, tolong tunggu saya di depan. Saya perlu berbicara sebentar dengannya. Baiklah.
Xiaoyan, aku di sini. Baru saja kau. Apa kau salah memanggil nama? Han Yufan. Saya terjerat denganmu selama 5 tahun. Dan membencimu selama 3 tahun. Sekarang, setelah saya memikirkannya, masa lalu juga, hanya saya yang tidak mau melepaskan diri sendiri. Tapi sekarang, saya punya keluarga baru, dan seseorang yang saya cintai. Saya sudah lama melepaskan semua dari masa lalu. Kau juga harus mencoba melepaskan. Aku tidak bisa melepaskannya. Apakah salah jika aku ingin bersamamu selamanya? Han Yufan. Saya hamil. Tidak. Bagaimana mungkin? Saya baru saja ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Dokter bilang, bayinya sangat sehat. Saya sudah memasuki tahap baru dalam hidup. Kau juga harus mencoba melepaskan. Tidak, ini tidak mungkin. Suamiku masih menungguku. Han Yufan. Jaga dirimu baik-baik. Ini tidak mungkin. Han Yufan, hati-hati.